Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Harbinasih dari kelas IATB NIM 53020190095. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surah At-Taubah ayat 60 dari tafsir Ibnu Katsir, yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berjihad di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa setelah Allah menyebutkan bantahan orang-orang munafik kepada Nabi serta celaan mereka kepada Nabi dalam pembagian harta zakat, maka Allah menjelaskan bahwa Dialah yang membagikannya dan Dialah yang menjelaskan hukumnya serta mengatur urusannya. Dia tidak akan menyerahkan hal tersebut kepada siapapun, maka Allah membagi-bagikannya di antara mereka yang telah disebutkan dalam ayat ini. Para ulama berselisih pendapat sehubungan dengan 8 golongan ini. Apakah pembagian harta zakat harus diberikan kepada 8 golongan ini secara penuh, ataukah hanya kepada yang ada saja di antara ke-8 golongan itu? Ada 2 pendapat mengenai itu. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa harta zakat harus dibagikan kepada semua golongan yang 8 itu. Pendapat ini merupakan pendapat oleh Imam Syafi'i dan sejumlah ulama. Pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa tidak wajib membagikan harta zakat kepada semua golongan yang 8 itu, melainkan boleh diberikan kepada satu golongan saja di antara mereka. Semua harta zakat boleh diberikan kepadanya, sekalipun golongan yang lain ada. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf, antara lain yaitu Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Sa'id ibnu Jubair, dan Maimun ibnu Mahran. Ibnu Jarir memberikan komentarnya bahwa pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan ahlul ilmi. Dengan demikian, penyebutan ke-8 golongan dalam ayat ini hanyalah semata-mata untuk menerangkan pengalokasiannya saja, bukan wajib memenuhi kesemuanya. Sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini daripada golongan yang lain, karena mereka lebih memerlukan ketimbang golongan lain. Menurut pendapat yang terkenal, juga mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak. Menurut Qatadah, orang fakir ialah orang yang berpenyakit menaun, sedangkan orang miskin ialah orang yang tidak punya tapi tubuhnya sehat. Berikut akan disebutkan hadis-hadis tentang 8 golongan tersebut. Yang pertama, hadis tentang orang-orang fakir, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, zakat itu tidak halal bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi bermata pencarian. Hadis ini merupakan riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmidzi. Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan hal yang semisal dari Abu Hurairah. Selanjutnya yaitu hadis tentang orang-orang miskin. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling meminta-minta kepada orang lain. Lalu ia pergi setelah diberi suap atau 2 suap makanan, dan setelah diberi sebiji atau 2 biji buah kurma. Mereka atau para sahabat bertanya, lalu siapakah orang yang miskin itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, orang yang tidak menemukan kecukupan yang menjamin kehidupannya dan keadaannya tidak dikenal hingga sulit untuk diberi sedekah, dan ia tidak pernah meminta sesuatu pun dari orang lain. Hadis riwayat Sahihun.
Adapun orang-orang yang menjadi pengurus zakat atau amilin, maka mereka adalah orang-orang yang ditugaskan menagih zakat dan mengumpulkannya. Mereka mendapat hak dari sebagian zakat. Tetapi para amilin itu tidak boleh dari kalangan kerabat Rasulullah yang haram memakan harta zakat. Karena berdasarkan apa yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abdul Muthalib ibnu Rabi'ah ibnu Haris yang mengatakan bahwa ia pergi bersama Al-Fadl ibnu Abbas menghadap Rasulullah SAW untuk menawarkan dirinya menjadi amil zakat. Tetapi Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad, tidak pula bagi keluarga Muhammad. Sesungguhnya zakat itu hanyalah kotoran atau harta manusia. Adapun mengenai mu'allafah qulubuhum atau orang-orang yang dijinakan hatinya untuk masuk Islam, mereka terdiri atas berbagai golongan. Antara lain ialah orang yang diberi agar mau masuk Islam, seperti apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW kepada Sofwan ibnu Umayyah. Beliau memberinya bagian dari ghanimah perang Hunain. Padahal Sofwan ibnu Umayyah ikut dalam perang tersebut dalam keadaan masih musyrik. Sofwan ibnu Umayyah mengatakan, Rasulullah SAW terus-menerus memberiku sehingga beliau menjadi orang yang paling ia sukai, padahal sebelumnya Rasulullah adalah orang yang paling ia benci. Yang selanjutnya yaitu budak. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Az-Zuhri dan Ibnu Zaid, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan budak adalah al-mukatab atau budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya. Yang selanjutnya yaitu orang yang berhutang. Mereka ada beberapa jenis. Ada yang menanggung hutang orang lain dan manakala telah sampai waktu pembayaran, ia menggunakan hartanya untuk melunasinya sehingga hartanya habis. Ada yang tidak bisa melunasi hutangnya, ada yang merugi karena kemaksiatan yang diperbuat, kemudian dia bertaubat. Mereka inilah yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Mereka adalah para pasukan perang yang tidak punya hak dari Baitul Mal. Adapun Imam Ahmad, Al-Hasan dan Ishaq mengatakan bahwa orang yang berhaji termasuk dalam fisabilillah. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Dia adalah musafir yang berada di suatu negeri dan tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa membantunya dalam perjalanan. Maka ia diberikan dari harta zakat secukupnya yang bisa digunakan untuk pulang kampung, walaupun mungkin dia memiliki sedikit harta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.